Halo sobat ikan gupi dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat burayakan ikan gupi saat dia berusia 0 sampai dia berusia dewasa. Dan kita juga akan mengupas tuntas hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi dan juga membuat burayakan ikan gupi mati secara tiba-tiba. Nah, untuk mengetahui semua itu, tetap stay tune di channel ini. Oke teman-teman, di depan kita kali ini adalah tempat saya membesarkan dan merawat ikan gupi yang berusia burayakan teman-teman. Nah, di sini hampir semua akuarium yang berada di sini adalah berisi burayakan ikan gupi. Nah, teman-teman, ini adalah cara saya supaya saya bisa mengontrol dan juga mengetahui apakah ikan gupi burayakan saya sedang dalam keadaan sehat atau dia sedang dalam keadaan sakit teman-teman. Nah, dalam satu kolam ini juga berada banyak sekali burayakan ikan gupi dan juga berada dan tercampur bersama indukannya teman-teman. Nah, nanti kita akan membahas yang berada di kolam ini. Sekarang kita kembali lagi ke pokok utama teman-teman, yaitu bagaimana cara kita merawat ikan gupi yang berusia dari 0 sampai dia berusia sampai dewasa teman-teman. Nah, teman-teman pemula seharusnya lebih cerdas lagi dan juga mengetahui cara-cara yang bisa membuat ataupun mendongkrak kualitas dari burayakan ikan gupi kita. Nah, kita harus mengetahui faktor-faktor itu teman-teman. Nah, yang pertama-tama akan saya berikan kepada teman-teman adalah bahwa ikan gupi yang berusia 0 itu teman-teman, untuk segi makanan kita sangatlah dianjurkan untuk memberikan dia makanan hidup dan juga makanan yang sudah jadi teman-teman, ataupun pelet-pelet yang berada di toko-toko ikan hias di daerah kita teman-teman. Nah, untuk makan hidup teman-teman yang bisa kita berikan kepada ikan gupi dari usia 0 adalah Artemia ya teman-teman. Artemia yang ditetaskan dalam suatu wadah kita bisa berikan kepada mereka. Itu adalah pakan hidup terbaik untuk burayak ikan gupi yang masih dini teman-teman atau berusia 0. Nah, itu sudah terbukti sangat baik dan bisa mendongkrak pertumbuhan dari tubuh mereka. Nah, jika teman-teman merasa Artemia sangat sulit didapat ataupun memiliki harga yang sangat mahal, nah teman-teman bisa memakai pelet-pelet yang tersedia di toko-toko itu teman-teman ya. Saya rekomendasikan pelet yang kita pakai adalah pelet mem teman-teman. Karena apa? Karena pelet mem memiliki ukuran yang pas dan juga cocok untuk dikonsumsi langsung dari burayakan yang berusia 0. Nah, itu adalah dari segi pakan yang bisa diberikan kepada ikan gupi yang berusia 0 teman-teman. Untuk usia-usia selanjutnya, ketika dia berusia 1 minggu ke atas, kita bisa memberikannya kutu air ataupun kita juga bisa memberikannya cacing sutra teman-teman. Itu juga berfungsi sama, tetapi sifatnya hanya bisa dikonsumsi oleh burayakan ikan gupi yang berusia 1 minggu ke atas. Karena apa? Karena ikan gupi yang memiliki usia 1 minggu ke atas teman-teman adalah ikan gupi yang sudah memiliki sistem pencernaan yang sudah sempurna, jadi dia bisa mengkonsumsi pakan hidup yang lebih besar teman-teman. Nah, ini adalah burayakan ikan gupi saya teman-teman. Jika kita berikan di akuarium, kita bisa mengontrolnya setiap hari apakah burayakan ini sakit ataupun dia dalam kondisi yang sehat teman-teman. Nah, di sini banyak sekali burayakan dan kita akan memberikan dan membahas cara kita memberikan pakan. Nah, kali ini saya akan memberikan pakan kepada ikan gupi ini, yaitu pakan pelet teman-teman. Nah, kita hanya perlu menaburkannya sedikit demi sedikit saja, lalu kita menunggu apakah dia sudah mengkonsumsinya sampai habis teman-teman. Nah,
kita tidak perlu terburu-buru atau menaburkannya terlalu banyak, karena jika pelet kita taburkan terlalu banyak teman-teman, ya sisa pelet yang tidak termakan itu akan menjadi pencemaran terhadap kualitas air pada wadah budidayanya teman-teman. Nah, itu juga adalah faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan ikan gupi burayakan kita mati secara tiba-tiba, karena kadar amoniak yang berada di dalam air itu akan sangat meningkat dan membuat ikan gupi susah bernafas, dan juga dia keracunan oleh kadar amoniak yang tinggi itu teman-teman. Nah, jika di kolam ini teman-teman, ikan gupi di sini saya campur ya teman, dari usia dewasa dia beranak pinak di sini. Poin selanjutnya yang harus diperhatikan teman-teman adalah kita harus menjaga kualitas air dari wadah budidaya ikan gupi burayakan itu tersebut teman-teman. Karena apa? Karena ikan gupi yang berusia burayakan itu sangat rentan sekali teman-teman terhadap pencemaran air yang berada pada wadah medianya. Maka dari itu teman-teman, ketika kita melihat dasar akuarium atau bak-bak untuk membudidaya kita sudah kotor, kita harus senantiasa segera mensifonnya ataupun membersihkannya teman-teman. Dan itu harus kita lakukan secara teratur dan rutin. Supaya apa? Supaya kualitas air yang berada di wadah medianya terjaga dengan baik dan ikan gupi burayakan kita sehat sampai dia tumbuh membesar teman-teman. Nah, ini adalah ikan gupi yang berjenis mini panda teman-teman. Di sini saya satukan teman-teman, yaitu dari indukannya sama burayakannya saya jadikan menjadi satu, dan itu aman untuk ikan gupi dengan jenis-jenis tertentu teman-teman. Karena di sini saya juga tidak lupa menambahkan tumbuhan-tumbuhan air sebagai pelindung dari burayakan gupi yang berada di sini. Jadi ikan gupi yang baru dilahirkan dia bisa selamat dan juga bisa bersembunyi jika ada serangan dari indukan-indukannya teman-teman. Nah, ini saya akan tunjukkan di sini juga berada banyak sekali burayakan dari ikan gupi jenis mini panda ini teman-teman. Nah, itu juga adalah salah satu cara ketika kita membudidayakan ikan gupi secara massal teman-teman, yaitu kita harus menambahkan tumbuhan-tumbuhan air sebagai tempat pelindung dan juga tempat burayakan ikan gupi bersembunyi dari indukan-indukannya teman-teman. Tetapi itu hanya berlaku pada beberapa jenis ikan gupi saja teman-teman. Lalu kita juga harus mengatur suhu ataupun temperatur yang berada pada media ikan gupi kita teman-teman. Yaitu caranya teman-teman, dengan kita tidak menambahkan sistem aerator teman-teman. Nah, aerator yang kita berikan kepada wadah media burayakan ikan gupi teman-teman, itu sebenarnya juga memicu perubahan suhu yang mendadak teman-teman. Nah, teman-teman pemula biasanya mengabaikan aerator teman-teman, padahal aerator itu memang fungsinya menambahkan oksigen teman-teman. Tetapi jika volume dari wadah media burayakan ikan gupi kita tidak sesuai teman-teman, malah air yang berada di dalam wadah media akan secara tiba-tiba dingin teman-teman jika kita berikan aerator, apalagi pada musim penghujan teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, aerator itu teman-teman, jika kita salah mengaplikasikannya karena volume wadah media kita kecil ataupun faktor-faktor lain, itu aerator akan membuat burayakan ikan gupi yang masih berusia dini itu kelelahan dalam berenang teman-teman. Ketika burayakan ikan gupi kelelahan, dia bisa kehilangan tenaga dan juga dia bisa mati secara mendadak teman-teman. Itu juga harus diperhatikan oleh teman-teman pemula semuanya. Nah, suhu air juga berpengaruh pada volume media teman-teman. Jika volume media kita besar, maka suhu air akan sedikit lebih lambat untuk mengalami perubahan teman-teman. Tetapi jika volume air kecil, itu sangat cepat sekali.
Apalagi jika siang panas, lalu tiba-tiba ada perubahan cuaca, maka air yang berada pada wadah media itu akan secara tiba-tiba berubah, teman-teman. Nah, ikan gupi yang masih berusia dini, dia biasanya rentan pada suhu air yang rendah, teman-teman. Teman-teman harus mengetahuinya. Lalu poin selanjutnya, teman-teman, adalah pH air, teman-teman. pH air itu biasanya bisa berubah mendadak, teman-teman, karena kadar amoniak yang berada pada air media budidaya kita. Nah, cara mengontrol amoniak yaitu kita harus mengetahui dan sering-sering mengontrol kotoran-kotoran yang ditimbulkan oleh bekas pakan ataupun ikan gupi itu sendiri, teman-teman. Yaitu kotoran ikan gupi yang mengendap di bawah itu, teman-teman, biasanya akan menghasilkan kadar amoniak yang tinggi. Maka dari itu kita harus rutin dan sering-sering mensifon jika kotoran di dasar wadah media sudah menumpuk, teman-teman. Nah, khusus untuk burayakan ikan gupi yang baru dilahirkan, teman-teman, seperti di depan kita kali ini, kita hanya perlu memindahkan indukannya saja, teman-teman, dan biarkan ikan gupi yang baru dilahirkan ini berada di wadah medianya selama kurang lebih sekitar 3-4 hari, baru kita bisa pindahkan, teman-teman. Supaya apa? Supaya ikan gupi yang baru dilahirkan ini sudah menyesuaikan diri ataupun berenang secara sempurna, teman-teman. Nah, saat seperti itulah kita baru bisa memindahkannya ke media lain ataupun tetap kita budidaya di wadah media pertama dia ditetaskan, teman-teman. Nah, di sini saya belum memisahkan burayakan ikan gupi ini dari induknya, teman-teman, dan terbukti indukannya tidak akan memakannya. Karena apa? Karena suplai makanan yang saya berikan kepada indukan ikan gupi ini sudah sangat terpenuhi, maka dia tidak akan menyerang dari burayakannya sendiri, teman-teman. Karena kasus indukan ikan gupi yang menyerang burayakannya sendiri itu, teman-teman, adalah karena insting alaminya ketika dia lapar ataupun ketika dia bersama koloni ikan gupi yang lainnya, teman-teman. Nah, kita kembali lagi di sini, teman-teman. Di sini ada tank yang berisi kumpulan ikan gupi mini panda, teman-teman, dan di sini juga terdapat banyak burayakannya. Saya tidak perlu memisahkannya karena ikan gupi mini panda sifatnya ramah terhadap burayakannya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengamati di situ banyak sekali burayakan ikan gupi mini panda. Nah, teman-teman, kesimpulan dari seluruh tips dan tata cara kita merawat burayakan ikan gupi yang barusan saya sampaikan tadi adalah, teman-teman, kita harus mendapatkan dan mempraktekannya, yaitu mendapatkan pengalaman secara kita pribadi atau secara alami kita memelihara burayakan sampai dia berusia dewasa, teman-teman. Lalu kita harus juga mempraktekannya. Mempraktekannya adalah pengalaman-pengalaman yang kita dapat dan juga info dan ilmu-ilmu yang kita dapat, kita harus mempraktekannya kepada burayakan ikan gupi kesayangan kita, teman-teman. Karena apa? Karena pengalaman adalah ilmu yang paling baik, teman-teman. Bisa saja pengalaman teman-teman lebih baik daripada pengalaman yang saya sampaikan ini. Nah, yang saya sampaikan ini adalah pengalaman dari selama saya memelihara ikan gupi, teman-teman. Segala hal yang berada di dunia ini, teman-teman, adalah sebuah kebaikan. Nah, dari situlah kita mendapatkan sebuah pengalaman. Oke, salam satu hobi, salam dari hobi terdalam.